Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada Demor Channel. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan pertama untuk modul 1 Mikrotik MT-CNA. Untuk MT-CNA kemungkinan akan dibagi dalam 7 modul ya. Untuk tahap pertama yaitu modul 1 kita akan membahas tentang Introduction to Mikrotik OS, atau kita akan berkenalan dengan yang namanya Mikrotik OS atau Mikrotik Router Board. Nah, ini untuk pertemuan pertama. Untuk dari moto Mikrotik sendiri adalah root the world wide Mikrotik, ya artinya routing the world gitu ya, artinya dia ingin menghubungkan semua negara ataupun semua kota gitu ya dengan menggunakan router mikrotik. Nah, router mikrotik merupakan sebuah vendor di mana menghasilkan sebuah perangkat dalam bidang jaringan. Ya, ingat mikrotik ini adalah sebuah vendor di mana dia menghasilkan sebuah produk networking atau produk jaringan. Jadinya mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa vendor lainnya seperti Cisco, TP-Link ataupun D-Link. Tentu mereka memiliki usaha dalam bidang yang sama, yaitu di dunia networking. Oke, bersama saya Ahmad Poji Encom selaku instruktur MT-CNA dan juga Mikrotik Trainer. Saya akan menjelaskan bagaimana untuk Introduction to Network itu sendiri atau Introduction to Mikrotik Board. Oke, kita masuk ke modul 1 bersama saya Ahmad Fauzi Mkom. Oke, Introduction Mikrotik Router OS dan Router Board. Yang kita ketahui bahwasannya Mikrotik itu mempunyai dua buah device ya, yaitu salah satunya adalah Mikrotik Router OS dan Router Board. Nah, ini merupakan istilah yang berbeda untuk Mikrotik Router OS dan Router Board. Apa sih perbedaannya? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang sejarah Mikrotik. Bahwa Mikrotik ini lahir di Riga atau Latvia ya, kurang lebih ada di Eropa Utara. Mikrotik ini merupakan produsen software dan hardware router. Yang ketiga, menjadikan teknologi internet lebih murah, cepat, handal, dan terjangkau luas. Yang kita ketahui bahwa produk-produk Mikrotik memang memiliki harga yang cenderung terjangkau dibandingkan dengan vendor lainnya. Nah, moto Mikrotik adalah routing the world. Nah, di foundernya ditemukan oleh John Trulli dan juga Ernest Rextins ya, dan ini merupakan penemu dari Mikrotik. Nah, ini adalah sejarah singkat tentang berdirinya sebuah perangkat keras di bidang networking yaitu Mikrotik. Nah, yang saya bilang tadi untuk jenis Mikrotik ada yang namanya Mikrotik Router OS dan juga ada Mikrotik Router Board. Nah, perbedaannya apa? Kalau Mikrotik Router OS ya, operating system yang bisa diinstal di PC dan menjadikan sebuah router yang handal. Jadinya untuk router OS dia hanya berupa software. Ya, software ini bisa kita install di berbagai macam device. Di antaranya router itu sendiri ataupun mau diinstal di komputer. Nah, jadi bisa diinstal di PC. Ya, secara tidak langsung PC nanti kita jadikan sebagai router. Bahwa router OS ini adalah berbasis Linux base-nya sehingga dapat menjadikannya diinstal di PC ataupun divirtualisasi. Dan yang ketiga, diinstal sebagai sistem operasi, biasanya diinstal pada PowerPC. Nah, ini adalah kalau kita mau menggunakan router OS dan ingin kita gunakan atau kita install pada sebuah PowerPC atau sebuah komputer untuk dijadikan router. Lalu ada lagi yang namanya Mikrotik Router Board. Nah, Mikrotik Router Board built-in hardware board yang menggunakan router OS sebagai operating sistemnya. Jadinya sudah termasuk hardware, di mana hardwarenya sudah terinstalisasi router OS ya. Jadi sebuah perangkat hardware yang sudah diinstal oleh router OS. Tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router.
Yang membedakan antara low end dan high end adalah dari kapasitas kemampuannya dari segi penyimpanan, lalu segi kecepatan mengolah data, ya, dan juga dari banyaknya port. Jadi bisa menyesuaikan kira-kira router yang mau kita gunakan itu apakah untuk rumah saja, apakah untuk kantor kecil, apakah untuk kantor besar, ataupun kantor menengah. Itu bisa menyesuaikan dengan cost-nya masing-masing. Nah, fitur-fitur pada MikroTik, router OS apabila diinstal pada PC atau virtual machine maka akan support di perangkat. Oke, ibaratnya seperti driver ya, seperti driver atau seperti lazimnya OS Linux. Ketika kita menginstal sebuah OS Linux maka dia akan membaca sebuah driver-driver yang ada di komputer itu sendiri sudah secara otomatis. Makanya Linux itu tidak membutuhkan driver ya atau OS driver untuk mengkonfigurasi antara OS dan juga hardware-nya karena sudah bisa langsung mengidentifikasi. Untuk OS yang diinstal pada PC dia mampu mengenal Ethernet, wireless card, V3N, ISDN, USB, USB 3 modem ataupun E1T1. Nah, ini adalah sudah otomatis akan terdeteksi oleh router OS apabila diinstal pada sebuah PC. Sedangkan untuk fitur MikroTik memiliki fitur yang melebihi sebuah router. Nah, artinya di router kita bisa melakukan banyak hal ya dalam satu alat, gitu ya. Makanya menariknya MikroTik ini dalam satu device dia bisa melakukan apa aja yang tidak bisa dilakukan device lain. Kalau mungkin vendor lain harus menggunakan perangkat yang terpisah, gitu ya. Misalkan seperti wireless, gitu ya. Nah, untuk di router MikroTik dari router sendiri, router boardnya bisa juga kita pasang atau sudah include dengan misalkan wireless. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan banyak hal terhadap router MikroTik. Nah, dia bisa melakukan user management. Nah, user management ini artinya kita bisa memanage sebuah user yang ada di sebuah jaringan lokal dengan adanya DHCP atau memberi IP otomatis. Lalu kita bisa membuat hotspot ya atau kita bisa membuat radius dan lain-lainnya. Lalu dia bisa melakukan routing ya menggunakan metode EIRP, OSPF, BGP, RIPNG, OSPF versi 3. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh router MikroTik untuk routing adalah EIGRP. Kenapa? Karena EIGRP itu adalah khusus routingnya si Cisco yang tidak bisa dimiliki oleh router yang lain. Nah, biasanya untuk global, routing global menggunakan OSPF antara berbagai macam vendor router. Lalu dalam router bisa melakukan firewall dan juga melakukan NAT ya, Next Address Translation. Lalu dia bisa kios atau pembagian bandwidth limiter ya. Lalu bisa tunnel atau menghubungkan untuk jaringan pribadi menggunakan metode IOIP, PPTP, L2TP, PPoE, ESTP dan OpenVPN. Ini semua sama masuknya ke dalam tunneling. Ini hanya metodenya saja. Yang paling banyak biasanya menggunakan OpenVPN. Lalu real time itu bisa untuk mengecek ya, ada touch, ada watchdog, ada mapping, ada MRTG atau sniffer. Artinya kita tidak butuh lagi software lain untuk memonitoring jaringan kita. Karena pada router MikroTik sudah terdapat real time-nya. Tinggal kita mau pakai apa? Torch, apa kita mau pakai watchdog, apakah kita pakai mapping, MRTG ataupun sniffer. Nah, nanti fitur-fitur ini akan kita bahas ke modul-modul lainnya. Karena di sini masih pengenalan apa sih itu router MikroTik dan ini fitur-fiturnya. Nah, pada router board umumnya memiliki sebuah tipe ya. Biasanya untuk router board itu didahului dengan namanya RB yang disebut dengan router board. Nah, 751 di sini merupakan sebuah simbol atau sebuah angka yang memiliki maksud dan tujuan. 7 adalah seri atau kelas router. Ini keluaran versi 7. Misalkan ada versi 9, berarti versi yang terbaru adalah RB9. Berarti keluaran yang terbaru adalah versi 9 misalkan. Dan 5 ini adalah jumlah port
Ethernet atau banyaknya LAN cardnya, ya sebanyak 5 buah. Sedangkan satu ini adalah jumlah slot mini PC atau wireless, ya disebut dengan mini PC atau terdapat sebuah wireless 751. Berarti kalau ada angka satunya terdapat jaringan wirelessnya. Kalau 750 berarti dia nggak ada wirelessnya router board ini. Lalu kode lain misalkan U dilengkapi dengan port USB. Kok ada Pak router yang ada port USB-nya? Ada gitu. Itu untuk apa gitu ya? Apakah untuk meremote? Apakah untuk mentransfer data? Oh, tidak gitu ya. Ternyata U itu atau dilengkapi dengan port USB digunakan untuk modem ya, untuk modem USB yang nantinya akan ditempelkan ke router board. Lalu ada advance, biasanya di atas di sesi level 4. Nah, advance ini biasanya udah high harganya ya, biasanya untuk kantor-kantor yang menengah ke atas biasanya. Sama seperti high performance ya, atau prosesor lebih tinggi ya, biasanya untuk mengeksekusi klien yang jauh lebih banyak. R dilengkapi wireless card embedded ya, artinya bisa menggunakan wireless card ya, card wireless. G dilengkapi dengan port Giga Ethernet. Nah, kalau udah versi G ini tentu sudah mendukung namanya gigabit ya. Lalu 2ND yaitu 2 channel ya, atau sudah menggunakan 2 wireless 5 dan juga 2,5 MHz. Nah, itu adalah tipe-tipe kode yang akan sering kita temukan dalam router board. Nah, soal yang pertama ya, tolong terjemahkan kode-kode serial berikut ini. Bisa ditulis tangan. Ini soal yang pertama, atau buat teman-teman yang masih belajar bisa juga menuliskan di kolom komentar. Nah, seperti biasa, yang namanya router board itu memiliki sebuah arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Software OS untuk setiap arsitektur berbeda-beda. Nah, ini adalah jenis prosesornya atau arsitekturnya. Ada seri MIPS B, ada PPC, ada Ki86, ada MIPS-Li, ada Tile, ada SMIPS. Nah, ini adalah jenis prosesor. Artinya, kalau kalian menggunakan prosesor, misalkan anggap aja MIPS B, jangan kita menginstal OS yang menggunakan MIPS-Li, tentu tidak akan bisa kebaca. Jadinya untuk arsitekturnya dapat menyesuaikan masing-masing router nanti. Apakah dia berseri MIPS B atau PPC atau Kali 6 atau MIPS-Li atau TEL atau SMIPS. Nanti kita akan cari tahu kira-kira router board kita mendukung untuk jenis prosesor tipe apa atau menggunakan arsitektur yang mana. Nanti bisa terlihat ketika kita sudah membuka yang namanya router board itu sendiri. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh ya. Kita belum masuk ke sini. Ini hanya sebagai contoh ya. Ketika kita sudah masuk ke dalam router dengan menggunakan Winbox, maka di sini ada sebuah identitas. Nah, di sini ada SMIPS misalnya. Ya, hublet jenisnya SMIPS. Nah, berarti ketika kita ingin melakukan upgrade, ataupun downgrade ataupun mau menginstal service, maka kita harus mendownload dengan tipe SMIPS. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Ya, kita buka mikrotik.com seperti ini. Kita buka mikrotik.com. Ya, lalu di sini ada software. Nah, di sini kalau kalian mau download Winbox terbaru di sini, lalu kalau mau install net install nanti di sini. Nah, ini adalah seri dari prosesornya atau arsitekturnya. Ada MIPS B, ada SMIPS, ada Tile, ada PPC, ada ARM, ada X86, ada MIPS, ataupun ada general. Nah, ini harus menyesuaikan dengan arsitektur yang kita punya. Jangan sampai kalian salah download.
dan salah install, maka tidak akan bekerja. Nah, seperti ini contohnya. Di sini contohnya saya menggunakan jenis prosesor MIPS. Nah, apapun kebutuhannya, mau downgrade, mau upgrade, mau menambahkan sebuah service, maka saya wajib mendownload yang bertipe SMIPS. Nah, ini. Nah, ini ya, SMIPS ya, tipenya Highlight. Nah, ini. Ya, SMIPS. Lalu ada main page dan juga extra page. Bedanya apa? Nah, bedanya, nah ini pertama dulu ada seri 6467, ada 643. Nah, ini ada serinya, nanti saya akan jelaskan ya. Ini dulu ya, intinya kesimpulannya, kalau router kita memiliki arsitek SMIPS, maka kita wajib mendownload yang memiliki arsitektur yang sama, yaitu sama-sama SMIPS. Nah, itu. Nih ya, contohnya ya. Nah, MikroTik vs Cisco, Anda dapat melakukan hampir semua yang dilakukan properti router tersebut hanya dengan sebagian kecil dari biaya router tersebut dan memiliki fleksibilitas dalam mengupgrade, kemudahan manajemen dan pemeliharaan. Yang kita ketahui, MikroTik dan Cisco sebuah vendor jaringan yang dalam dunia industri bersaing sangat ketat, gitu ya. Nah, untuk MikroTik dia menyediakan beberapa fitur, diantaranya adalah mudah untuk di manajemen ataupun mudah untuk dipahami dengan adanya sebuah GUI yang disebut dengan Winbox. Sementara kalau Cisco itu tidak ada yang namanya Winbox-nya. Jadi kalau kalian ingin membuka Cisco dengan Winbox, nah itu berarti ketahuan, tidak mengerti, yang tidak paham apa itu MikroTik, apa itu Cisco. Bahwa MikroTik ini hanya dapat dibuka dengan menggunakan aplikasi Winbox, khusus untuk Winbox dan pasangannya OS MikroTik. Nah, fleksibel dalam mengupgrade, sangat mudah sekali untuk mengupgrade-nya untuk MikroTik, dan selalu upgrade selama yang punya atau perusahaannya masih berdiri, ia akan selalu mengupgrade sistem-sistemnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke IP address secara general. Sebelumnya saya sudah menjelaskan IP address secara umum. Nah, sekarang saya jelaskan lagi agak sedikit terperinci gitu ya. Bahwa berdasarkan jenis IP dibedakan menjadi IP public dan IP private ya. Kemarin yang saya jelaskan di video sebelumnya, nanti ada di deskripsi video, saya menjelaskan IP secara umum atau apa sih IP itu sendiri. Nah, sementara IP itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada IP public dan IP private. Nah, IP public adalah IP address yang digunakan untuk koneksi jaringan global atau internet secara langsung dan bersifat unik. Nah, seperti akses ke YouTube, ya, lalu kita akses YouTube keluar gitu ya, kita menggunakan ISP, Telkomsel, ataupun kita menggunakan paket data, tentunya ada dua jalur yang harus kita lewati, yaitu ada IP public maupun IP private. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan seperti ini kita gambarkan. Nah, misalkan ada sebuah router, nah seperti ini. Lalu ada sebuah router seperti ini. Lalu di sini ada sebuah klien. Nah, ini klien. Lalu seperti biasa di sini ada internet. Nah, seperti ini. Nah, IP yang ada di sini IPPC ya. IPPC disebut dengan IP private. Ya, karena hanya ada di dalam atau di bawah router. Disebut dengan IP private. Ya. Nah, untuk IP private ini kita sendiri yang menentukan. Boleh IP 192, 168, 10, 1, boleh IP 172, bebas. Nah, ini adalah IP private, kita sendiri yang menentukan. Tapi jangan salah, ketika kita sudah membahas tentang IP keluar dari router, disebut dengan IP public, maka kita tidak boleh membuat IP public sesuka hati kita, karena sudah diatur oleh ISP atau sudah ada bagian untuk mengatur IP di bagian Asia ataupun Amerika ataupun benua Eropa. Jadinya untuk IP ISP ini otomatis diberikan oleh ISP. Nah, jadinya kita tidak berhak untuk mengatur
berapa IP public kita. Ini nggak boleh kita yang ngatur, sudah ada yang ngatur sebelumnya. Kita hanya fokus ke IP private. Oleh sebab itu IP dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada IP private, ada IP public. Nah, kalau kita membicara untuk IP private, ini ada ketentuan dan syaratnya. Ya, ada ketentuan dan syaratnya. Kita nggak boleh sembarangan menggunakan IP. Nah, ini ya salah satunya. Biasanya ini sering muncul di soal-soal MT-CNA nih. Sering muncul di soal-soal MT-CNA. Mana berikut yang merupakan IP public gitu ya. Nah, IP private untuk kelas C atau 16 bit dari 192.168.00 sampai 192.168.255.255. Makanya kalian tidak akan bosan gitu ya. Tidak akan bosan ketika menggunakan IP seperti ini. 192 192 168 10 1. Nah, ini IP apa masuknya? Ini adalah masuknya IP private. Kok bisa kita lihat? 192 168 0 sampai 255. 0 sampai 255. Ini 10 1 ya. Maka dia masuknya ke dalam IP privat. Ya. Lalu bagaimana dengan IP ini? 192.200.10.1. Nah, ini masuk ke dalam IP public. Nah, ini ya. Yang ini. Karena range-nya 192.168 harusnya untuk private, tapi ini sudah 200. Maka di antara kedua pilihan ini, manakah yang IP public? Maka kalian pilih yang ini. Ya, kalian pilih yang kedua. Ya, walaupun sama-sama 192. Kadang-kadang ada beberapa soal yang mengecoh. Kita dikasih IP seperti ini. 3 pilihan, 10, misalkan 10, 10, 1, misalkan. Dari ketiga IP ini, manakah yang IP public, misalkan? Tentunya kalau kita belajar secara hierarki IP address, karena kelas A itu adalah kelas yang memiliki banyak klien, maka kita akan pilih yang ini ya. Nah, tentunya salah ya, karena apa? Aturan IP dalam IP address yang merupakan IP public adalah tetap yang ini 192. Kenapa 10 masuk IP private? Karena lihat sini 10 0 sampai 255, 0 sampai 255 dan 0 sampai 255 dia memasuki area yang namanya IP private, bukan IP public. Beda ceritanya kalau kalian sudah menulis 11, 10, 1. Nah, ini merupakan IP publik. Nah, ini ya cara membedakan mana IP public, IP private, bisa lihat dari tabel ini. Dan biasanya banyak banget soal-soal yang akan muncul membedakan mana IP public, mana IP private. Oke. Nah, sebelumnya saya juga menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah subnetting. Dari sini ada tabel, ya, ada prefix atau slash. Biasanya subnetting itu ditandai dengan slash 32, ya, seperti ini. Ada sebuah IP 192.168.10.1/24. Nah, ini prefix ya. Slash 24 itu prefix. Menunjukkan apa? Slash 24 artinya kalau kita turun slash 24 sama aja dengan menyebutkan subnet max-nya. Kita lihat tabelnya. Slash 24. Nah, ini 255, 255, 255, 0. Berarti kalau kita membahas tentang slash 24 sama aja kita menggunakan subnet max. Nah, seperti ini. Ya, berarti kesimpulannya sama ya. Nulis seperti ini sama nulis seperti ini. 192, 168, 10, 1, spasi 255, 255. Nah, ini merupakan penggambaran yang sama ya. Artinya prefix slash 24 itu sama dengan, maaf, ini 192
Ya, artinya slash 24 ini sama dengan 255.250. Ya. Nah, bagaimana didapat ya, kok bisa 255.250? Nah, itu ada di video saya tentang subnetting. Nanti akan saya letakkan di deskripsi video. Ya. Nah, kita masuk lagi ke subnetting cara mudah. Ya. Kemarin itu agak sedikit sulit karena memang seperti itu. Ya, untuk belajar sulit dulu, nanti untuk pengaplikasian kita mudah. Nah, kita lihat sini ada prefix dari slash 32, 31, 30 memiliki subnet maxnya yang berbeda-beda ya. Nah, jumlah IP artinya gini, di saat kita menggunakan slash 32, maka IP yang bisa digunakan IP 1. Ya, jumlah hostnya atau komputernya nggak ada. Slash 31 ada 2 IP yang dipakai, tapi dia nggak mempunyai host karena dipakai untuk IP network dan juga IP broadcast, makanya nggak kebagian nih untuk jumlah hostnya. Artinya untuk 3 dan 4 slash 31 dan slash 32 ini tidak bisa kita gunakan. Nah, ini tidak bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya yang bisa kita gunakan mulai dari slash 30. Nah, slash 30 yaitu 255, 255, 255, 252. Ada 4 IP yang bisa digunakan, ada 4 IP, tapi yang dapat digunakan adalah 2 IP. Gimana contohnya? Coba kita bikin slash 30. Nah, seperti ini. Ya. 192, 168, 10 ya. 0 misalkan 0 slash 30. Artinya kita masih belum tahu nih berapa IP-nya. Ada networknya 0. Nah, ingat ya, slash 30 kan pasangannya 255. Artinya 255, 255, 255, 255, 252. Nah, ini. Ingat setiap IP ada yang namanya IP broadcast. IP broadcast. Lalu ada IP awal. Ini saya pisah ya. Lalu ada IP awal. Lalu ada IP akhir. IP akhir. Ini satu cluster. Ingat, ada broadcast. Broadcast. Oke. Nah, karena dia slash 30 ya, maka IP network yang terbentuk dimulai dari 0, pasti 0. Lalu kita berurutan, kita panggil nih berapa IP-nya tadi. Ada 4. Nah, ini 4 jumlah IP. Berarti kelipatan dari 4. Pertama 0 harus 0. Broadcast-nya, maaf. Ini IP awal ya. IP awal atau IP network. IP network, IP awal, IP broadcast. Nah, ini IP awal selalu dimulai dari 0. Selalu dimulai dari 0. Lalu yang kedua kelipatannya, yaitu banyaknya IP di slash 30. Tadi ada 4 tabelnya. Ada 4, maka kita masukkan 4. Lalu kelipatan 4, 8. Lalu kelipatan 4, 12. Nah, seperti ini. Nah, IP broadcast diambil dari IP yang kedua dikurang 1. IP yang kedua dikurang 1. Jadinya berapa? 3. Tuh. Ini. 4 dikurang 1. Jadinya naik ke atas 3. Sedangkan untuk IP broadcast yang keempat, 8 dikurang 1 jadinya 7. Lalu yang ketiga 8 didapat dari 12 dikurang 1 jadinya broadcastnya 11. Nah, berarti satu network ya, ini subnetwork. Nah, ini memiliki IP network 0 dan memiliki IP broadcast 3. Berarti berapa IP awalnya? Ya, itu 0 pasti 1. Ya, 3 pasti depannya 2.
Nah, otomatis hanya 2 IP aja ini yang bisa dipakai, yaitu dengan host 1 dan juga host 2. Berarti IP dengan network 192.168.1.01 yang bisa terkoneksi hanya dengan 192.168.10.1 dan 192.168.10.2. Nah, ini IP yang bisa terkoneksi dengan 10.0/30 hanya 10.1 dan 10.2 di sini tabelnya. Ya. Pak, kalau misalkan network saya 4 ya. Network saya 4 seperti ini. 192.168.10.4/30. Nah, seperti ini. Kira-kira bisa connect gak dengan IP 192.168.10.1/30. Jangan lupa ini prefixnya tetap dipakai ya. Kalau nggak dipakai sama aja seperti invalid. Nah, kira-kira bisa connect kayak ini IP ini? Saya jamin tidak bisa connect atau tidak valid. Tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena lihat tabelnya. 4 ini IP yang dapat terkoneksi nih ya, antara lain berapa? 4 tambah 1 5. 7 dikurang 1 jadi 6. Hanya IP 5 dan 6 yang bisa terkoneksi. Kalau seperti ini tidak valid, tidak sah. Ya. Pak, kok bisa? Kemarin Bapak ngajarin IP yang penting hostnya itu berbeda bisa connect. Beda soal. Ini kita sudah masuk ke subnetting. Ingat, kita sudah masuk ke subnetting. Oke? Berarti kalau ada pertanyaan, ketika ada IP 192.168.10.1/30, IP mana yang bisa terkoneksi dengan IP 10.1? Jawaban ini 10.2. Dari mana? Dari sini. Ya, jawabannya. Oke. Kalau sudah, ini adalah IP address dan seterusnya. Ada 8, ya kalau 29 berarti 0, 8, 16 tambah 8 dan seterusnya. Sedangkan ini 16, 0, 16, tinggal menyesuaikan aja IP networknya. Oke, soal kedua. Jawablah pertanyaan berikut ini, kira-kira IP berapa yang bisa terkoneksi oleh 11, 11, 11, 11, 11, 11, 26 dan juga 11, 11, 11, 11, 2, 28, 3, 3, 3, 3, 3, 25, IP berapa aja yang bisa koneksi oleh ini? Oke, sebutkan IP yang dapat terkoneksi dengan 11, 11, 11, 11, 11, berapa aja? 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Itu pertanyaan nomor kedua. Nah, untuk mengakses MikroTik router ada beberapa akses. Bisa keyboard langsung dari PC. Ya, artinya dari PC langsung ke desktop menggunakan text base ya. Ya, kita menggunakan text base. Lalu ada serial console ya, konektor kabel serial. Jadi berbeda dengan versi yang lain. Kalau serial console itu portnya khusus ya. Dan juga biasanya untuk konsol ini adalah fitur dari Cisco. Cisco itu rata-rata menggunakan serial console. Ya, lalu menggunakan telnet atau SSH. Nah, ada lagi cara mengakses ke router itu dengan menggunakan telnet atau SSH aplikasi. Ya, menggunakan layer 3 text box bisa ya. Lalu dia membutuhkan IP. Jadinya ketika kita ingin mengkonfigurasi telnet atau SSH, maka kita membutuhkan IP. Nah, ini saya sering banget nanti keluar soal ya untuk telnet dan SSH apakah kita membutuhkan IP, maka jawabannya yes atau true ya. Lalu Winbox nanti akan kita gunakan OS Windows ya, operating system Windows. Lalu dia bersifat text box atau dia hanya berupa script ya.
lalu dia ada GUI-nya, lalu dia tidak membutuhkan IP. Ingat, Winbox bisa tidak membutuhkan IP untuk mengkoneksikan ke router. Winbox tidak membutuhkan IP untuk mengkoneksikan ke router. Kalau misalkan ada pertanyaan, apakah dengan menggunakan Winbox tanpa menggunakan IP kita bisa mengakses router? Jawabannya true. Ya. Lalu menggunakan FTP, File Transfer Protocol, ada di layer 3. Dia menggunakan text bits-nya atau menggunakan script ya sifatnya. Lalu tidak ada GUI-nya, tidak ada tampilannya ya, tidak ada tampilan visualisasinya, dan dia membutuhkan IP. Lalu ada IP. Nah, ini web atau HTTP, dia tidak bisa menggunakan teks atau script, tapi dia ada visualisasinya dan butuh IP. Atau MAC Telnet hanya text bits. Nah, ini ya untuk akses ke dalam router OS. Jadi bisa menggunakan keyboard langsung, bisa serial console, bisa telnet, bisa Winbox, bisa FTP, bisa API, bisa web atau HTTP, bisa MAC address. Nah, ini salah satu cara mengakses router MikroTik dan paling sering digunakan dengan menggunakan Winbox. Nah, ini Winbox. Winbox adalah cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi MikroTik dengan menggunakan Winbox. Winbox dapat diunduh dari mikrotik.com. Ya. Nah, ini mikrotik.com. Nah, ini Winbox. Nah, silakan tentukan bit dari laptop kalian di mana berjalannya. Kalau saya 64 bit. Sudah disediakan semua di mikrotik.com. Tinggal kita simpan aja, save file. Oke, sudah saya simpan sebelumnya. Oke, itu cara untuk download Winbox. Nah, default setting router. Router board baru atau setelah di reset default memiliki default konfigurasi dari pabriknya. Nah, jadinya ketika kita beli router baru atau misalkan kita reset secara default, maka si router board ini sudah memiliki IP address dan juga sudah memiliki DHCP client dan juga DHCP server. Biasanya IP-nya 192.168.x. Nah, ini IP bawaan dari si router kalau kita beli baru. Jadi kalau kalian beli baru, kok udah ada IP-nya, udah ada settingannya, jangan kaget lagi. Karena memang di setting seperti itu, ada settingan si router itu sudah berdiri secara default ya, atau tersistem secara default. Nah, sekarang kita akan nge-lab ya. Kita akan masukkan ke router ya. Hubungkan komputer dengan router MikroTik, buka aplikasi Winbox, login dengan MAC address user admin 0 port 0. Nah, untuk connect router ya, kita akan mempraktekkan seperti pertama kita akan mengkonfigurasi hardware-nya. Silakan disimak. Nah,